Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setuko dengan NIM 0883757755 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pengantar sains data. Baik, langsung saja. Dan di sini adalah soalnya berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan dengan simbol Y, usia dalam tahun X, low density lipoproteins LDL, high density lipoprotein HDL, total kolesterol atau HDL, TTH, triglycerid LDL dan triglycerid. Sebagaimana terlampir, lakukan analisis statik deskriptif untuk variabel Y dan Q dengan cara yang satu, membuat visualisasi data variat menggunakan scatter plot. Kemudian kedua, tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Tiga, buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan data yang ada. 4, berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Baik, langsung saja. Oke, ini untuk kita mengerjakan PR. Sebelumnya sudah saya buat scriptnya, jadi saya tinggal ketik paste saja. Saya akan buat 2 diksi dulu. Nah, ini pertama kita memanggil library untuk membaca file Excel. Oke, file Excel sudah kemudian kita membaca file Excel yang sudah disediakan di tugas 2. Nah, data sudah ditampilkan, sudah ada di sini. Sudah menampilkan sebagian data awal 6 baris pertama. Nah, data awal yang berisi 6 baris pertama sudah ditampilkan. Kemudian kita membuat scatter plot antara variabel Q dan Y. Nah, seperti ini hasilnya, yaitu hubungan antara kadar gula darah Q dan perkembangan penyakit Y. Kemudian kita lanjut ke membuat model regresi linear sederhana Y diprediksi berdasarkan Q. Nah, pada kurang kita akan ulangi lagi. Nah, sudah. Kemudian kita akan menampilkan ringkasan hasil analisis regresi. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan lanjut menampilkan garis regresi pada scatter plot dengan warna merah. Nah, sudah. Ini hasilnya. Baik, sudah selesai. Dari CDR-nya saya akan menjelaskan hasilnya. Nah, dari soal 1 yaitu visualisasi data bivariat mengulang code dan hasilnya tadi ini. Dan kita menjelaskan scatter plot dibuat antara variabel Q, kadar gula darah sebagai variabel bebas, dan Y, perkembangan penyakit sebagai variabel terikat.
Kemudian plot memperlihatkan titik-titik yang mempresentasikan data pasien dengan tren positif yang menunjukkan bahwa peningkatan kadar gula darah cenderung diikuti oleh peningkatan perkembangan penyakit. Kemudian garis radiasi linier ditambahkan pada plot warna merah yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linier tersebut. Nomor 2, model persamaan radiasi linier dan estimasinya. Model radiasi linier sederhana yaitu Y sama dengan min 134,72 ditambah 3,19 dikali GLU. Interceptnya A sama dengan min 134,72. Nilai Y saat GLU sama dengan 0 tidak bermakna praktis, hanya konstanta model. Koefisien B sama dengan 3,19. Setiap kenaikan satuannya GLU diperkirakan meningkat perkembangan penyakit sebesar 1,19 satuan, sehingga persamaan dapat dituliskan dengan rumus seperti ini. Hasil menunjukkan R² sama dengan 0,258, yang berarti model ini menjelaskan 25,8% variasi dalam perkembangan penyakit. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. P-value kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara GLU dan Y signifikan secara statik. Kemudian nomor 3, menemukan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan? Selanjutnya, kedua, seberapa besar pengaruh kadar gula darah terhadap peningkatan perkembangan penyakit pasien? Kemudian soal nomor 4, ulasan tentang model dan hasil. Model radiasi linier sederhana ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit. Koefisien positif 3,19 mengindikasikan bahwa semakin tinggi kadar gula darah, semakin besar perkembangan penyakit yang terjadi. Dengan nilai R 2,258, model ini masih menjelaskan sebagian kecil variasi penyakit, menunjukkan bahwa faktor lain juga berperan dalam perkembangan penyakit selain kadar gula darah. Dengan demikian, kadar gula darah memiliki peran penting, namun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.